Pernah nggak kepikiran, gimana kalau kita bisa kirim uang ke siapa aja, kapan aja, ke seluruh dunia, tapi nggak perlu lewat bank, nggak ada jam kerja, dan langsung nyampe dalam hitungan menit? Kedengarannya kayak masa depan banget kan? Nah, inilah yang bikin orang penasaran sama yang namanya cryptocurrency. Hari ini kita bakal bahas tuntas, apa itu kripto, gimana cara kerjanya, dan kenapa orang-orang bisa sampai heboh banget sama teknologi ini. Kripto itu singkatan dari cryptocurrency. Bahasa gampangnya, mata uang digital yang dilindungi sama teknologi enkripsi, biar aman, nggak gampang dipalsukan, dan bisa dipakai buat transaksi. Bedanya sama uang biasa apa? Kalau uang biasa, misalnya rupiah atau dolar, itu dikontrol sama bank, sentral, dan pemerintah. Sementara kripto, nggak ada lembaga pusat yang ngatur. Semuanya berjalan di jaringan komputer global yang terhubung. Jadi kripto ini ibarat uang digital yang sifatnya decentralized. Nah, kata kunci pentingnya, decentralized, alias nggak ada bos tunggalnya. Terus gimana cara kerjanya? Nah, di balik kripto ada teknologi keren banget namanya blockchain. Bayangin blockchain itu kayak buku catatan digital raksasa yang salinannya dipegang sama jutaan orang di seluruh dunia. Jadi kalau ada transaksi, misalnya saya kirim 1 Bitcoin ke kamu, semua orang di jaringan akan catat transaksi itu secara bersamaan. Blok baru dibuat setiap kali ada transaksi, dan blok-blok itu saling nyambung kayak rantai. Karena dicatat di banyak tempat sekaligus, hampir mustahil buat dipalsukan atau dihapus. Jadi sistem ini transparan banget. Semua orang bisa lihat transaksi, tapi tetap aman karena identitas asli kita disamarkan pakai kode unik. Itulah kenapa disebut kriptografi, karena ada sistem enkripsi yang melindungi datanya. Sekarang, kripto itu banyak banget jenisnya. Bitcoin. Ini kripto pertama yang lahir tahun 2009. Sering disebut emas digital, Ethereum. Bukan cuma mata uang, tapi juga platform buat bikin aplikasi berbasis blockchain. Ada juga kripto yang awalnya bercanda, kayak Dogecoin, tapi sekarang punya komunitas gede. Total, ada ribuan kripto di luar sana, tapi nggak semuanya punya kegunaan jelas. Ada yang memang buat investasi, ada yang buat transaksi sehari-hari, ada juga yang sekadar proyek iseng. Sekarang pertanyaan penting, kenapa sih orang-orang begitu tertarik sama kripto? Ada beberapa alasan, potensi cuan gede, harga kripto bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Contoh, Bitcoin dulu harganya cuma beberapa ribu rupiah, sekarang bisa ratusan juta. Bebas dan cepat, kirim uang lintas negara biasanya ribet dan mahal. Dengan kripto, transfer bisa dilakukan kapan aja, tanpa bank, tanpa hari libur. Teknologi masa depan, banyak yang percaya blockchain bisa mengubah cara kerja dunia, mulai dari keuangan, logistik, sampai voting digital. Tapi ya, di balik semua itu ada risiko besar juga. Harganya bisa naik gila-gilaan, tapi bisa jatuh seketika. Kripto itu ibarat pisau bermata dua. Bisa bikin kaya mendadak, tapi bisa juga bikin uang kamu lenyap dalam sekejap kalau asal ikut-ikutan. Risikonya antara lain, volatilitas tinggi, harganya bisa naik turun ekstrim dalam hitungan jam. Scam and penipuan, banyak proyek kripto abal-abal yang ujung-ujungnya nipu investor. Regulasi belum jelas di banyak negara, termasuk Indonesia, aturannya masih terus berkembang. Jadi harus pinter-pinter sebelum masuk. Jadi simpelnya, kripto sama dengan mata uang digital. Cara kerjanya adalah dicatat lewat blockchain, transparan, aman, dan tanpa pihak ketiga. Menariknya, potensi keuntungan dan teknologi masa depan. Risikonya, harga liar, scam, regulasi belum jelas. Kalau mau masuk ke dunia kripto, jangan asal FOMO. Pelajari dulu dasarnya, mulai kecil, dan selalu gunakan uang yang siap hilang. Nah, kalau kalian mau saya bikin video lanjutan tentang cara beli kripto, cara nyimpen di wallet, atau strategi investasi yang aman, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, masa depan finansial mungkin ada di kripto, tapi tanggung jawab ada di tangan kita sendiri.